warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 memang sudah disertasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Yolanda sebagai moderator. Saya Rodia Siraja. Saya Laila Tusifa. Baiklah, langsung saja presentasi pertama akan disajikan oleh Saudari Nur Rodia. Kepada Saudari Nur Rodia sini. Ya, kali di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional, yaitu yang pertama, guru harus dapat memahami karakter peserta didik. Lalu guru harus dapat membina dan membimbing peserta didik untuk memiliki perilaku sosial yang baik. Selanjutnya yaitu guru harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Lalu ada guru harus berperilaku baik yang mencerminkan karakter yang dapat dicontoh peserta didik. Lalu ada guru harus dapat menerapkan kompetensi sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur emosi guru. Selanjutnya ada guru harus dapat membuat peserta didik fokus dalam proses pembelajaran. Ya, di sini pertanyaannya yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses pembelajaran mengajar yang pernah Anda ikuti. Tantangan bagi guru untuk menjadi kasusnya itu ada yang pertama, guru mengalami kesulitan untuk menertibkan peserta didik di kelas saat proses pembelajaran. Lalu guru mengalami kesulitan untuk membuat peserta didik fokus pada saat proses pembelajaran. Lalu guru belum dapat mengatur emosi saat proses pembelajaran. Dan guru yang terkesan galak membuat peserta didik merasa ketakutan saat proses pembelajaran. Dan guru yang dekat dengan peserta didik seperti teman membuat peserta didik berperilaku tidak sopan. Lalu ada guru tidak berperilaku adil dengan semua peserta didik, akan membuat peserta didik merasa tidak nyaman untuk belajar. Sekian dari yang saya paparkan. Nah, satu lagi yaitu cara agar sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, memfasilitasi pembelajaran sosial emosional, lalu melakukan ekstrakurikuler di sekolah untuk menerapkan sosial emosional. Selanjutnya memberikan guru pelatihan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional. Lalu melakukan monitoring dalam setiap perkembangan pembelajaran yang dilakukan dan melakukan evaluasi untuk tindak lanjut ke depannya. Sekian yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nur Rodia. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tantangan bagi sekolah. Yang pertama, fasilitas yang memadai, kemudian keterbatasan kemampuan guru dalam proses pembelajaran sosial emosional, kemudian dan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan yang harus konsisten dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Nah, karakteristik siswa adalah kemauan, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Setiap siswa punya karakteristiknya masing-masing. Nah, memahami karakteristik siswa adalah hal yang paling penting bagi guru, sebab hal ini mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional di kelas, seorang guru harus didasarkan pada karakteristik peserta didiknya. Untuk menghadapi kendala tersebut, seorang guru harus dapat memahami emosi masing-masing murid dan rekan sejawat agar dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif yang baik di sekolah, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi siswa yang proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini
sangat berpengaruh positif dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin, karena motivasi yang dibangun itu muncul dari motivasi internal dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dari film Laskar Pelangi yang bisa saya pelajari, dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan, yaitu menerapkan nilai moral terhadap diri sendiri, meliputi nilai integritas, ikhlas, tanggung jawab, kepemimpinan, perjuangan hidup, dan kesungguhan menuntut ilmu. Kemudian dan menerapkan nilai moral terhadap orang lain atau lingkungan, meliputi nilai persahabatan dan tolong-menolong. Dan yang terakhir, menjadi seorang guru harus dapat membuat peserta didik termotivasi untuk belajar. Menjadi guru harus dapat memanfaatkan lingkungan untuk menjadi media dalam proses pembelajaran. Nah, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lailatul Sifah. Baik, pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pertanyaan yang berikutnya, yaitu Anda bisa menonton alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Deadpool Society dan Sekolah Rimba. Nah, kelompok kami memilih menonton alternatif yaitu Sekolah Rimba. Selanjutnya yaitu apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional dalam film Deadpool Society dan Sekolah Rimba. Nah, yang kami pilih di sini ialah mengenai film Sekolah Rimba yang dapat kami pelajari dari kejadian atau film Sekolah Rimba tersebut, yaitu sikap gigih dan pantang menyerah yang ditunjukkan Butet sebagai seorang guru di tengah kesusahan proses perjuangan untuk mengajar anak-anak rimba. Dengan akses perjalanan yang begitu sulit, harus mengajar di tengah hutan yang banyak terdapat hewan buas dan penolakan yang didapatkan dari orang-orang rimba. Selanjutnya ialah Butet menunjukkan kepada kita bahwa sikap integritas untuk menentang ketidakjujuran dan ketidakadilan. Butet Manurung juga menentang rekan kerja yang hanya mau mengeksploitasi orang-orang rimba di hadapan wartawan. Selanjutnya, ia pun terus mendidik anak-anak rimba agar bisa membaca tulis agar tidak dibodohi oleh orang terang untuk mencuri pohon mereka. Sama seperti perkataan di akhir film, Bunga mengingatkanku pada sikap yang tepat menghadapi perubahan. Nah, di sini ialah untuk menjadikan pengetahuan bagi kita sebagai senjata dalam beradaptasi. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan sangat penting bagi semua orang untuk menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi sehingga membuat kita tidak gampang tertipu dan dibodohi oleh orang-orang lain. Selanjutnya yaitu semangat, kemauan, dukungan menjadi hal yang sangat penting untuk membuat perubahan. Yang terakhir ialah keikhlasan yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik. Selanjutnya yaitu hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan perilaku yang dilakukan oleh Butet sebagai seorang guru dan pendidik di Sekolah Rimba telah mencerminkan penerapan komponen KASEL, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill, pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making, sehingga hasil dari perjuangan mengajar di Rimba membuat anak-anak Rimba dapat membaca, menulis, dan berhitung, yaitu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh semua orang untuk menghadapi interaksi lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari akhir pemaparan kelompok kami, yaitu kesimpulannya ialah sebagai seorang guru yang menjadi teladan, haruslah kita memiliki pengetahuan sosial emosional yang baik. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik
sebelum menerapkannya terlebih dahulu kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Karena penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini sangat berpengaruh positif dalam penerapan budaya yang positif pula, baik berupa disiplin maupun keyakinan di dalam kelas. Dengan sebaik mungkin karena motivasi yang dibangun itu muncul dari motivasi internal dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lela Sipa. Selanjutnya kepada teman-teman apakah ingin bertanya atau memberikan saran dan kritiknya, silakan. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian bahasa yang kurang baik dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.